Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Umi Hajah Bahijah, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Aceng, yang kita sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Asep. Hadirin hadirat, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, sehat walafiat. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya Ustadz termuda berarti ya. Saya ini Ustadznya Ustadz praktek. Jadi yang saya sampaikan prakteknya saja. Karena saya alhamdulillah membimbing masalah Al-Quran. Nah Ibu, 1 tahun kita belajar Al-Quran di bulan Ramadan adalah ujian buat Ibu. Kenapa disebut ujian? Karena biasanya di bulan Ramadan inilah ibu-ibu baca Qurannya ngebut. Biasanya pelan, saking pelannya kadang-kadang sehari kelewat. Saking pelannya itu baca Quran. Nah ini ngebut. Yang saya khawatir kalau yang biasa banyak setiap harinya, insya Allah bulan Ramadan ngebutnya pun enak karena sering. Tapi nggak biasa baca Quran setiap hari, dipaksa khatam dalam 1 bulan, apa baik ditabrak. Idgham jadi idhar, iqlab jadi idhar, semua jadi idhar. Nah ini, jadi kembali tadi ini 2 ulama kita sudah mengatakan bahwa inti dari ibadah adalah ikhlas. Jadi Bu nanti tolong ini titip dari saya nih yang bimbing, nanti tolong baca Quran jangan ngejar khatam, tapi ngejar benar. Kenapa? Karena begini, Al-Quran itu adalah mukjizat. Ketika dibaca dengan benar, tapi ketika dibaca dengan salah, itu nanti jadi Quran palsu, ayat palsu. Ketika Ibu tahu tapi dibacanya nggak benar. Saya sering berulang-ulang gitu ya. Nanti Ibu bilang baca surat Al-Kautsar, Inna a'thoina kal kausar. Itu sudah bukan Al-Kautsar lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau Muhammad, kemudian berkurbanlah. Kita baca fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau perempuan. Jadi nabinya perempuan nih. Wanhar, dan membentaklah atau menghardiklah. Sudah bukan Al-Quran lagi. Itu bagi yang sudah tahu cara bacanya, tapi karena buru-buru ingin selesai, kemudian dilabrak semua makhrajnya, dilabrak, maka dosa itu hukumnya Ibu, dosa. Tapi bagi yang belum tahu, sesuai dengan kemampuannya. Karena baca Quran itu hebatnya begitu. Orang yang baru belajar masih terbata-bata, Allah tetap berikan pahala 2 kali lipat. Orang yang lancar, bagus, Allah akan bersamakan orang tersebut dengan para nabi. Kan enaknya seperti itu. Jadi jangan kalau begitu saya nggak mau baca Quran. Kenapa? Karena semakin banyak baca Quran, semakin banyak salah, semakin banyak dosa. Nah, tidak seperti itu. Apa yang sudah kita pelajari dari bulan Syawal sampai ke bulan Sya'ban tentang Al-Quran, praktekkan. Makanya saya buka WA saya untuk orang-orang yang pas baca nih, Ibu selalu bawa catatan dalam baca Quran itu. Kenapa? Karena 30 juz itu kan banyak. Nanti ini bingung nih, lingkari, kirim WA, bacakan. Karena beberapa dari jamaah sering ke saya ngirim video ngirim rekamannya. Nanti saya perbaiki di situ. Ini tanggung jawab saya di sini, sudah diberikan beban oleh
ketanggung jawab oleh ketua majelis untuk membimbing ibu-ibu membaca Al-Quran. Nanti prakteknya seperti itu. Kenapa? Coba kita lihat. Target dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Target dari puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Lihat ayat setelahnya. In kuntum ta'lamun. Terus apalagi? Yashkurun, yarsyudun. Yang pertama, ibu, untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus berilmu. Harus berilmu. Makanya kenapa sebabnya Allah kemudian mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kesananya terus dijelaskan tentang puasa. Kenapa? Karena amalan tanpa ilmu itu cuma amal-amalan, amal bohongan. Masa kita sudah capek, sudah apa? Tapi ternyata tidak dapat sama sekali. Nah itu satu ya. Yang kedua, rajin-rajinlah bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan kemudahan kepada kita. Innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan, Allah berikan berbagai kemudahan. Dan yang ketiganya, la'allahum yarsyudun, supaya selalu di dalam lingkaran hidayah. Artinya apa? Bahwa apa yang kita perbuat itu harus ada petunjuknya. Kalau bingung bilang, Ustazah ada nih. Jangan beribadah terutama masalah hukum itu dengan perasaan, Bu. Mau zakat, perasaan ini segini aja udah banyak. Kayak gitu tuh. Sekarang ini aja udah banyak, akhirnya zakatnya nggak kena. Tidak lagi jadi zakat, wajib zakat mal. Kenapa? Karena ngasal. Yang penting rasanya sudah cukup saya berbuat seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya diakhiri kemudian oleh Allah, la'allahum yattaqun. Ini puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak akan berhasil kecuali kita berilmu, kita bersyukur dan selalu dalam petunjuknya, dalam melaksanakan ibadah selalu mengikuti petunjuk. Itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya juga saya mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Dan mungkin ada juga ibu-ibu pas di tes gitu ya, disalahin, perasaan nggak salah ini, kok saya disalahin dulu. Nah ini tolong saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya. Selanjutnya Bu, kita silakan. Nggak apa-apa. Silakan ada cara ya. Silakan Umi, sehat ya Allah. Iya sehat Ibu ya Allah, luar biasa.